Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Dora Kusuma. Di sini saya mengajar microteaching modul 1 di pertemuan 1 dan 2, yaitu topik senyawa karbon, lebih tepatnya alida, ether, dan juga alkohol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Udah makan semuanya? Ada apa? Sudah. Sebelum memulai pelajaran kali ini, pada baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Udah. Oke, perkenalan dulu ya. Saya Hakim Dora Kusuma. Saya di sini akan mengajar kalian selama 1 tahun. Mengajar kimia. Oke, sebelum saya mulai ya, kita kan, kalian ngerti nggak? Kita sekarang belajar materi apa? Nggak ngerti? Senyawa karbon atau turunan senyawa karbon. Nah, turunan senyawa karbon ini adalah materi lanjutan dari hidrokarbon. Mungkin kalian ingat ya, hidrokarbon itu ada di kelas, kalau nggak salah kelas 11. Ini kan hidrokarbon yang alkana, alkena, alkuna. Nah, ini kan. Coba alkana apa sih? Satu orang Yang mempunyai satu ikatan. yang alkena, Dua ikatan. Ikatan tangkap. ikatan tangkap. Iya. Alkuna. Tiga. Enggak ya, nggak paham semua kan hidrokarbon. Nah, ini adalah materi turunan dari hidrokarbon itu atau turunan senyawa karbon. Kalian pernah ya ke rumah sakit mencium bau-bau yang manis, bau-bau seperti apa ya? Seperti manis gitu. Nggak tahu ya, pernah kan? Pernah. Nah, ya. Itu ada sangkut pautnya dengan materi ini. Yes. Ya, ada juga. Nah, itu kan sudah apa ya? Nah, itu kan sudah pengenalan ya materinya. Sekarang lihat di tempat meja kalian di depan sini ada 3 botol. 3 botol ini itu warnanya sama, tidak berubah. Itu, tapi 3 botol ini itu mempunyai struktur yang sangat berbeda dan sifat dan kegunaannya sangat berbeda. Mungkin ada satu orang yang bisa lanjut untuk mengecek baunya. Boleh? Coba kamu. Oke. Kalau yang A ini tidak berbau, dia air. Kalau yang bagian B, Ya, tidak banyak. dia seperti bau rumah sakit Pak, yang mungkin alkohol. Ya, kita bisa jadi. Sudah tahu permainan ya kan? Iya Pak, karena khasnya. Betul yang ini. Jadi bukan. Ini baunya manis tapi agak baunya tuh nyerbau gitu. Oke. Berarti mungkin angke ether ini kayaknya. Boleh, makasih ya, silakan gitu. Nah, ini kan sama ya, warnanya sama tapi baunya berbeda. Ini kan cairannya sama, bentuknya sama, tidak berwarna, tapi baunya berbeda. Itu kenapa sih? Padahal strukturnya juga sama, ada C, ada atom hidrogen, ada oksigen. Kenapa kok sifatnya berbeda? Nah, itu karena ada gugus fungsi. Kan tahu kan gugus fungsi apa? Molekul. Nah, gugus fungsi itu gugus yang mengikat rantai hidrokarbon, baik itu ya, oksigen, OH, COOH, CHO, O, itu memberikan kegunaan dan sifat yang kadang-kadang berbeda sekali dari masing-masing gugus fungsi. Nah, kebetulan hari ini kita pelajari itu ada fungsi OH, O, dan juga
Halida itu halogen. F, fluor, Cl, klorida, Br, bromida, dan kecil. Oke. Bayangkan juga ya, ada etanol, nanti diadik etan itu rumusnya sama, rumus molekilnya sama. C2 6O itu C2H5O. Etanol C2H5O dan diadik etan itu C2H5O. Itu kan apa ya? Strukturnya itu beda, tapi rumus molekilnya sama. Dan itu sifatnya berbeda. Kenapa sih kok kayak gitu? Nah, itu kita bahas di materi ini. Nah, kalian mungkin bisa lihat dulu LKPD yang saya share, dan juga bisa baca bahan ajar yang saya share juga. Mungkin bisa saya tampilkan di PowerPoint itu. Nah, ini itu LKPD. Tujuan model kita pertama itu mengidentifikasi fungsi yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, fungsi alkohol, dan juga menjelaskan perbedaan sifat dosis, density, kualitas, kelautan, dan lain-lain. Memberi nama impact, nama material, juga menentukan isomer dari struktur C4 H10O dan C4 H9Cl. Dan juga yang lain menghubungkan struktur molekul dengan penggunaan dalam teknologi. Nah, ini orientasinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada tiga betul yang warnanya sama, strukturnya itu berbeda, sifat juga. Ini bisa langsung ke aktivitas satu. K. Nah, bagi satu ini kalian disuruh untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari 5 struktur. Ada A, B, C, D, dan K. Karena ini hanya ada struktur 7 siswa, jadi karena ini awal itu berkelompok, anak itu individu saja tapi kerjasama. Oke, bisa dikerjakan. Kan ada bahan ajarnya juga ya. Nah, bahan ajarnya bisa diakses di Word, bisa bikinnya lengkap, dan juga ada yang lewat web. Ini ada yang pilih, kontrol, enter, seperti ini, misalkan, juga ada ini kan. Kalau ini yang lebih lengkap ada di Word. Mungkin berapa menit? Waktunya 5 menit bisa? 3 menit, Pak. 3 menit cukup? Cukup. Oke, guys, 5 menit. Silakan ya, kita tunggu. Oh, ini ada. Kayaknya ini. Oh, apa enggak? Kayaknya. Sini bareng. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Gampang kan ya? Gampang ya? Insyaallah. Gampang susah. Gampang susah. Udah, tak tanya itu dulu satu. Bentar, tak tampilkan. Nah, untuk yang struktur A, bukan ya?
Untuk yang bungkus alkohol yang mana? Yang orang yang ada orang apa? Ada orang yang mana tadi? A. A. Ya. Yang A sama? D. Ada satu lagi sama D. Ya. Bisa dijelaskan yang A kenapa? Karena Boleh, boleh. pembuatnya. OH itu menunjukkan bahwa identitas senyawa itu adalah alkohol. Kalau yang lain ada yang O itu apa, TN itu apa. Gugus OH itu yang menandakan identitas dari suatu senyawa itu. Paham kan? Kalau yang yang A namanya apa? Senyawa apa? Senyawa apa? Jawab. Bisa? Etanol. Berapa etanol? Hah? Mana? Dua rantai. Kalau satu rantai apa? Etanol. Kalau yang D apa? Kan D sama-sama alkohol kan? Apa itu? Namanya apa? Kan belum kasih, belum tak ajari nama, tapi mungkin kalian bisa. Apa itu? Rom? Ada jawaban lain? Lain propanol doang? Enggak ada, belum tahu. Sebenarnya itu dua propanol. Anak-anak. Sebenarnya itu dua propanol. Karena gugus OH-nya itu berada di rantai karbon nomor 2. Nah lanjut, yang ether, yang mana ether? Yang ambil kita katakan B. Yang B. Kenapa yang B? Karena gugus O yang berada di tengah. Nah, namanya apa? Etoksi, etok. Kalau apa? Kalau makan belum. Kalau yang halida, halogen, yang mana? Misalnya yang C dan E. Itu ada Cl dan ada juga Br. Kenapa yang ada beda? Ternyata satu OH kan OH ya selalu. Ini Cl, Br, I, F. Halida itu semacam, kalau kalian lihat di sistem periode itu satu golongan itu mempunyai apa ya? Mempunyai sifat fisik yang sama seperti elektron molekulnya itu sama. Kenapa? So, tidak. Lalu alkana lainnya. Nah, udah paham soalnya kan? Jadi gugus apa? Yang apa? Yang U ada di tengah-tengah rantai karbon. Kalau ada F, Cl, Br, dan I, ada. Oke, lanjut ke aktivitas Pak. Kenapa sih fresh? Sekarang aktivitas 2. Nah, aktivitas 2 ini bisa dilihat ya, ada tabel titik-titik larutan. Jadi etanol, ether, dan juga bisa dianalisis dulu lah. Jadi etanol berapa, larutan berapa. Dan juga langsung bisa dijawab ya, 1 sampai 4. Boleh dibesarin nggak Pak? Boleh. Ya. Mungkin waktu berapa menit? Apa lagi ini? Perhatikan. 5 menit. Oke, 5 menit bisa kan?
Oke, sudah selesai semuanya? Anak-anak? Ya. Oke. Sudah lewat ini ya. Ada yang bisa menjawab? Nomor satu. Pertanyaan. Mengapa etanol memiliki gizi yang tertinggi? Tidak bisa. Nggak tahu. Mungkin kalian sudah dijelaskan ya ikatan hidrogen itu apa? Belum? Ya udah, tak jelaskan. Ikatan hidrogen itu ikatan yang paling kuat daripada ikatan yang lain. Ada ikatan kovalen, ada ikatan ionik, tadi kan kovalen, ionik. Dan kovalen itu sharing elektron. Kalau ionik itu ada positif, ada negatif. Yang positif ada yang negatif. Nah, kalau ikatan hidrogen itu ikatan antara hidrogen ini dan itu anggap ini adalah FON itu tanda X juga. Ini itu ikatan yang sangat kuat. Oke, ini ikatan yang paling kuat. X itu apa? X itu F O N. Kalau hidrogen itu berikatan dengan anak ini, ketiga ini, misalkan F itu akan menjadi ikatan hidrogen. Kalau OH itu akan menjadi ikatan hidrogen dan juga N juga seperti itu. Nah, untuk etanol kan ini ada banyak sel etanol ya, untuk ikatan. Nah, itu OH ini akan dikatakan dengan fluid. Ini akan menjadi ikatan hidrogen seperti itu. Nah, ini sudah ikatan hidrogen, ini sudah ikatan hidrogen lagi. Nah, kalau ada banyak sekali ikatan hidrogen di sini, semakin banyak konsentrasi dari etanolnya, alkoholnya, itu akan semakin susah untuk melepaskan ikatannya. Makanya ikatan hidrogen ini lebih tinggi daripada ether dan juga klorometan. Kalau ether ada nggak hidrogen? Kuncinya itu ada hidrogen atau enggak? Kalau tidak ada hidrogen kan bisa. Misalkan ada asam karboksilat, COOH, itu ada hidrogen, itu bisa. CHO nggak bisa. Soalnya punya itu nggak bisa gabung. Nah, ini tuh bisa dikatakan hidrogen. Karena dari itu hidrogennya paling tinggi daripada ketiga senyawa. Nah, yang pertama sudah dijawab. Oke, sekarang nomor 2. Mengapa alkohol itu larut dalam air? Sedangkan ether dan halid pada umumnya tidak. Bisa menjawab? Jadi, ada jawaban lain? Benar, sebenarnya benar. Ada ikatan hidrogen dari etanol dan alkohol. Dan ada juga satu yang menjadi apa ya? Jadi faktor utama. Maka alkohol itu larut dalam air. Sangat tegas sekali. Benar. Air itu kan polar kan? Jadi kan polaritas. Air itu kan senyawa yang sangat polar. Karena hidrogen, ya, bisa. Air itu kan senyawa yang sangat polar. Kalau larutkan senyawa polar, itu akan sama-sama larut, akan saling melarutkan. Kalau dia bereaksi dengan ikatan polar,
Kalau Bukan energi besar. dia bereaksi dengan senyawa polar, itu akan melakukan senyawa itu. Misalkan etanol kan polar ya. Etanol itu polar dilarutkan oleh air yang polar. Ya, etanol akan larut. Gitu. Karena polar akan melakukan senyawa polar akan melakukan senyawa polar. Itu ada bentuk sih apa ya? Kalau saya di dunia itu like dissolves like. Yang mirip akan melakukan yang mirip. Polar akan melakukan polar, dan polar akan melakukan non-polar. Nah, sudah kedua itu karena ada polar. Nah, yang ketiga, faktor apa yang melalui titik-titik dari kenapa titik-titiknya itu minus? Kenapa? Menjawab. Sama, sebenarnya itu nomor 3 itu sama ya. Nomor 2, 3, 4 hubungannya sama polaritas. Oke, karena sudah terjawab semua anak-anak, kita lanjut ke aktivitas ketiga. Itu kan nanti aktivitas 1 sudah mengidentifikasi kurs, kedua itu sifat. Nah, sekarang yang ketiga itu tata. Seperti saya jelaskan di awal tadi, ada etanol, ada propanol, ada epoxy ether. Nah, ini lebih berapa? Bisa kalian baca juga dengan ajar. Berapa menit ini lah? Iya, Pak. Berapa menit? Udah. Dulu, 43 menit. Oke, sudah selesai ya. Sekarang sudah satu menit. Apa? Propanol. Propanol. Nah, propanol. Ada juga karbon, karbon dan juga glukosa. Dan karbon, propana, glukosa, propanol. Nomor 2, apa? Redoksi metana. Benar. Redoksi karena ada 2 rantai karbon yang ada di kiri. Rantai karbon di kiri dan karena ada 1 itu metana. Yang kiri redoksi itu redoksi. Dan yang ketiga apa? Nah, kalau bromo dan sebenarnya kalau alkohol bromo itu harus ada penomorannya. Misalkan, itu satu ya. Satu itu 1 propanol. Kenapa? Karena glukosalanya itu ada di rantai karbon nomor 1. Nah, ini 1 propanol. Kalau yang 3 itu 1 bromo etanol. Kenapa? Karena ini ada di rantai karbon nomor 1. Misalkan ada 3 rantai karbon. Saya gambarkan guys. Gambarkan dulu ya. Apa tadi? Oh ya. Ini kan ada 3, ada 4 apa? Kalau 4 rantai karbon apa ya? Buta. Dan inilah dan grup. Lihat kan? Kalau ini namanya apa? Kalau ini namanya apa?
Lain apa namanya? Dua Bromo. Dua Bromo Bugana. Nah, seperti itu. Nonton ya? Kalau ini ada strategi. Ini ada kecil-kecil. Enggak. Jangan ngambil. Nah. Dua Bromo, tiga Kloro, Loro. tiga Kloro, Pen. tanah. Kalau seperti ini. Baik. Oh, gini. Ya kan. Tahu? Oh, ini. Kalau ini itu awalnya gugus gugus ini dulu. Gugus ini, nah ini. Maka warna-warnanya ini. Warna itu warna jadi kayak ya ada juga lah. Dua, habis dua. Kalau tidak keluar nomor berapa? Dua. Nah, ini Bruno. Loro. Nah, ini udah alkohol. Berapa ini? Udah kita berapa? Dua. Berapa? Ada berapa nih? Berapa? Dua, tiga, dua mereka. Ini juga ini juga harus sesuai dengan abjad. Bahkan Bromo kan A, B, C, B yang paling pertama. Berarti Bromo paling pertama. Bahkan kalau ini diganti apa ya? Oh ini ada. Nah, ini apa? Lebih dulu K atau lebih dulu F? Lurus dulu. Loro. Misalkan ini tanda I. F, I, dua F, berarti loro, yodo. Nanti seperti itu lah. Paham kan? Dan ini cuma dan nanti ujiannya beda. Oke, sekarang masuk aktivitas 4 ya. Ini isomer. Isomer itu apa ya? Strukturnya molekulnya sama, tapi strukturnya juga. Dan itu kadang juga ada perbedaan sifat. Untuk khusus ini, khusus harga. Itu ada perbedaan sifatnya. Nah, kalau isomer alkohol, ether ini sekalian pahami di mana aja. Dibaca. Nah, kira-kira sepertinya ada tiga bagian. Ini alkohol, ini C4H10O, ini C4H9Cl, berarti ini apa isomer memiliki sifat yang berbeda. Nah, ini bisa dibagi ya. Ini ada berapa? 7. Mungkin ini
yang C4H10O, dua ini C4H9O, kedua ini yang menganalisis. Oh. Nah. Sudah dikerjakan dulu ya. Bisa baca-baca dalam kerjanya ya. 10 menit lah, 10 menit. Oke. Sudah selesai semuanya teman-teman? Sudah ya. Oke. Yang kedua apa? Mungkin yang awal dulu ya. C4 10O. Baik, kalau sini ada yang maju mungkin bisa meneruskan 1, 2, 3. Betul. Oke, maju. Silakan. Enggak. Mantap. Bagus sekali tadi ya. Kalau yang ini kan alkohol ya, itu kan ada pisahkan semua alkohol primer. Kalau yang alkohol primer yang mana? Untuk yang alkohol primernya yang dan ini alkohol sebenarnya Oke. Nah, kalau sosial berarti ini ya, dekat dekat. Kalau lagi, kalau apa? Udah. Terima kasih ya. Sampai duduk kembali. Oke. Sekarang lanjut di jadi aku sendiri ya. Sudah selesai. Oke. Ini isomer dari C4H9CF. Ini isomer apa? Kalau boleh tahu. Kan ada isomer sisi. posisi Ya benar. Ini CL ada di posisi 1, CL ada di posisi 2, dan ini kalau dilanjutkan ada posisi 3. Apa mungkin ada yang mau melanjutkan? saya Pak. Boleh. Bisa. Pak. Di sini dulu berdiri. Berdiri dulu di sini. Teman-teman. Pak, ke belakang. Boleh. Ya, boleh duduk guys. Terima kasih Pak. Nah, ini tuh isomer namanya isomer posisi. Ini posisi 1, 2, ini ada 2 kloro, 2 metil propana, dan di sini ada metil di sini 2, di sini ada 1 kloro, 2 metil propana. Nah, ini sama-sama mempunyai rumus molekul yang sama, tapi strukturnya berbeda. Dan lanjut ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas 4 ya, masih aktivitas 4, tapi masih mengapa isomer memiliki sifat yang berbeda. Dari kelompok boleh maju? Hanya satu ya? Oh, boleh dibacakan aja. Baik. Yang pertama itu karena bentuk molekulnya berbeda.
kemudian posisi disfungsionalnya berubah seperti kebijakan itu ada perubahan CLN2 dan lain-lain. Kemudian untuk sifat polaritas molekulnya juga berbeda, sehingga memiliki sifat tinggi dan halusan yang berbeda juga. Kemudian bagaimana posisi CL mempengaruhi polaritas, karena atom CL kan bersifat sangat elektronegatif sehingga menyebabkan ikatan CCl itu menjadi polar. Namun polaritas total molekulnya itu bergantung pada posisi CL-nya pada rantai. Mengapa isomer memiliki sifat di dan larutan berbeda? Karena polaritas, karena volume, bentuk molekulnya mempengaruhi. Jika nomor 2 itu bagaimana posisi CL mempengaruhi polaritas. Itu juga ada CL yang di terminal, ada CL yang di tengah-tengah, itu mempengaruhi polaritas karena CL itu sangat elektronegatif, jadi sangat menarik elektron dari rantai-rantai. Itu akan mempengaruhi polaritas. Dan di posisi terminal, posisi ujung, dan posisi tengah itu berbeda polaritas. Yang paling polaritas itu yang di terminal. Nah, lanjut ke aktivitas 5. Karena keempat aktivitas sudah selesai semua, dan saya harap siswa memahami semua materi dari awal sampai akhir. Sekarang kita seleksi. Yang pertama, apa pengalaman baru yang memperoleh, dan kedua, bagaimana yang paling menantang dari diskusi aktivitas 1 atau aktivitas 2, 3, dan 4. Itu pilih yang mana. Yang ketiga, bagaimana kamu akan memperbaiki pengalaman kamu. Nah, itu boleh ditulis ya, nanti dikumpulkan sama saya. Lanjut ke penilaian diri juga, dan tulis juga bagian dari saya mau bicara tidak sampai bahwa ya tidak. Kalau tidak bisa di bawah ini itu kerasannya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, sudah berapa menit kita? 1 jam. Nah, ini ada aktivitas 5 sebenarnya. Nah, aktivitas 5 ini kalian buat PR ya. Besok dibahas. Aman ya? Ini ada sindikasi ya. Saya jelaskan dulu sedikit. Ini aplikasi etanol melawan metanol dari BCA. Pertama, berbahaya, etanol relatif aman. Yang kedua, bagaimana struktur dan semua toksisitas keduanya. Ketiga, apa dampak CFC sebagai liga dalam lingkungan. 4, buat mindhack. Nah, ini buat mindhack. Struktur sifat kegunaan dan mindhack ini itu aja guys. Kelompok yang kaki aja. 3, 2, 2. Itu ya. Oke. Pak, ini kumpulnya kapan Pak? Hah? Kumpulnya kapan? Kumpulkan besok pertemuan selanjutnya. Sebelum kita memulai topik baru. Oke. Mana ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata dan salah sikap untuk kalian. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.